Bapak Ibu? Iya. Ya, mulia sekali ya kalau Carlos tadi apa katanya, supaya Tuhan melihat kampung Antara ya. Sebenarnya Tuhan udah lihat kampung Antara. Iya. Iya, artinya walaupun hari ini pemerintah belum melihat kampung Antara, tapi Tuhan sudah melihat kampung Antara. Sudah banyak orang yang diselamatkan ya. Ya, saya yakin sebentar lagi akan dilawat kampung itu ya, bahwa jalannya akan diperbaiki sehingga kita nggak lagi ya kesulitan ya ke sana. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan hari ini yang saya ambil dari Matius pasal 14 ya, ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Ya, satu hari dalam minggu ini Bapak Ibu, saya begini kuman Tuhan kok kering juga. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah berdoa seperti itu, tapi dalam minggu ini kemarin Tuhan sudah habis kekuatan. Di mana anak-anak yang saya harapkan di rumah maunya tambah baiklah begitu. Ternyata mereka punya ulah begitu. Selesai ini lanjut dari yang lain. Begitu. Jadi hati saya kemarin, saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, saya bangun pagi-pagi waktu itu saya ingat udah nggak tahan hati saya kawan. Lalu gegerku dan saya mau telepon ibu waktu itu, Bu, kamu saja khotbah gitu. Itu hari apa kemarin Jumat? Hari Jumat ya. Hari Jumat itu Tuhan beri gegerku dan saya sendiri. Semua belum ada bangun, saya keluar rumah. Wah, saya berlutut kepada Tuhan. Karena dulu saya ingat rumah kami itu, kami doakan Tuhan, yang daripadamu lah yang Kau bawa yang akan tinggal di rumah ini. Itu doa saya. Kalau enggak dari Tuhan, jangan antarkan Tuhan. Itu doa saya. Aku enggak tahu Bapak Ibu doa bagaimana dengan rumah, tapi itu doa saya seperti itu. Jadi selesai berdoa saya puji Tuhan ya, pulih kekuatan saya gitu. Ada semangat baru. Jadi sebelumnya hari Jumat itu saya mengambil mobil ke Binjai untuk membawanya ke kampung Antara ya. Dan ada di hati ini, udahlah ayolah jalan-jalan ke mall, biar hilang stresmu itu begitu. Kan bisa aja gitu ya. Jadi jalan-jalan ke mall. Tapi firman ini menguatkan saya hari ini. Mari kita akan lihat Bapak Ibu ya. Judulnya Yesus berjalan di atas air ya. Apa judulnya? Yesus berjalan di atas air. Ya, saya ketinggalan kacamata tadi, jadi harus dibantu sinar gitu, lupa tadi ya. Waktu saya baca judulnya ini, bagaimana Yesus itu berjalan di atas air. Saya pernah lihat orang yang membuat rumah. Tukang itu enak aja dia berjalan di atas rumah yang dibuatnya itu. Kenapa? Karena dia yang membuatnya. Yesus juga bisa dia berjalan di atas air. Kenapa? Karena dia yang membuatnya, dia yang menciptakannya. Ya, jadi
tukang itu, kalau saya disuruh mungkin jalan di atas rumah yang tinggi yang dibangun itu tadi, yang masih dia pasang apa namanya, pelat-pelatnya untuk memasang seng, kurasa saya aja deg-degan gitu ya. Kalau kamu gimana kira-kira? Ya, tapi karena dia tukangnya, enak aja dia jalan, gerubuk. Seperti itulah Yesus. Karena air itu adalah dia yang menciptakan, makanya dia bisa jalan. Ya. Kalau saya dan Bapak Ibu jalan di atas air, kayak mana kira-kira? Kedap, mau begitu? Tapi Tuhan Yesus itu bisa jalan, nggak tenggelam dia. Kenapa? Karena dia yang menciptakan. Seperti tukang rumah tadi, dia yang buat rumah itu sehingga dia enak saja berjalan begitu, tanpa ragu seperti saya. Baik, mari kita baca secara bergantian ya. Yesus berjalan di atas air. Saya akan baca ayat yang genap, nanti Bapak Ibu akan membacanya ayat yang ganjil, seterusnya sampai ayat yang ke-33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu." Berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengumpulkan tangannya, menggolong dia dan berkata, "Hai orang yang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia dan katanya, "Sesungguhnya engkau Allah." Ya, mari kita baca ayat 30 sama-sama 1-2 ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Iya. Saya akan baca sekali lagi ayat 30 ini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat nas ini, saya percaya bahwa ketika Petrus melangkahkan kakinya di laut yang luas itu pertama kali, pasti dia belum tenggelam. Tapi apa yang membuat akhirnya Petrus tenggelam? Ketika dirasanya tiupan angin. Ketika dirasanya tiupan angin, dia tidak fokus kepada Tuhan yang bisa membuat dia juga berjalan di atas air tadi, gelombang yang menderu. Ya, karena
ketika murid-murid ini berlayar, mereka bukan enak-enak ketika mau menyeberang. Justru tadi perahu mereka bagaimana? Diombang-ambingkan karena apa? Angin sakal. Iya. Padahal baru saja mereka menyaksikan bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Udah itu sisanya berapa? 12 bakul. Berarti murid-murid kalau kita hitung, dia bisa 1 orang 1 bakul. Karena 12 mereka ya. Berarti mereka pasti sedang euforia. Tahu kan euforia? Ya, berpesta senang, oh happy lah. Kenapa? Karena baru saja makan kenyang, sisa lagi 12 bakul, bisa dapat 1 orang 1 bakul. Ya. Tapi ketika Yesus memerintahkan mereka untuk duluan menyeberang, menyeberang, ya murid-murid pergi, pastilah saat mereka berangkat itu pasti senang dulu. Tapi Injil Markus mencatat bahwa hati murid-murid ini degil. Sama, itu mari kita lihat Bapak Ibu persamaan daripada perikop ini. Yesus berjalan di atas air. Mari kita lihat sebentar Markus pasal 6. Ya. Kita tandai yang tadi. Kita lihat dulu pasal 6. Markus kan? Mari kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Bukan itu maksud saya tadi, bahwa ada di situ kata-katanya hati mereka degil. Markus ya. Mari kita baca coba ayat 52 1 2 ya. Ya, jadi sebab sesudah peristiwa roti itu, artinya di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Bisa kita mengerti degil ini gimana? Gimana, men? Iya, nggak mau percaya, degil. Iya, jadi mereka nggak mau percaya. Bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya, bagaimana Dia memberi makan 5.000 laki-laki saja waktu itu, belum dihitung yang perempuan dan anak-anak. Tapi hati murid-murid itu memang degil. Ya, makanya dalam Matius tadi Yesus mengatakan apa? Kamu yang kurang percaya. Ya, mari kita lihat kembali ke perikop tadi, Bapak Ibu. Ya, tapi di sini bahwa ketika murid-murid ini menyeberang, mereka bukan langsung terus euforia, artinya senang. Maka dalam perjalanan berikutnya mereka dihadapi dengan angin sakal yang begitu berlawanan dengan arah kapal itu. Ya. Kadang-kala ya seperti yang saya saksikan tadi, itu berlawanan dengan hati saya. Itu yang membuat saya terpuruk dan saya bilang, Tuhan beri gegeh kunggu. Begitu. Ya, jadi ini lalu Tuhan ingatkan saya ayat 2:30 tadi, kenapa Petrus sendiri tenggelam? Ya, makanya dia bilang, tetapi ketika dirasanya tiupan angin
Takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ya, jadi dalam kesendirian gitu, dalam persoalan yang berat, ya, saya ingat firman ini lalu saya bilang, Tuhan tolong aku. Serko begitu. Tuhan tolong aku. Lalu bagaimana? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bingung? Iya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dihadapkan kepada suatu masalah, ketika ada angin mungkin, badai atau gelombang mungkin yang kita alami dalam hidup kita, kita mengarahkan pikiran kita itu kepada masalah itu, itulah yang membuat kita akhirnya terpuruk. Seperti Petrus akhirnya bagaimana? Tenggelam dia. Ketika saya terus berputar-putar memikirkan masalah itu, di situ akhirnya betul-betul saya akhirnya Tuhan ngogeri-gegurku, lalu saya bilang, tolong aku Tuhan. Begitu. Lalu bagaimana Petrus itu akhirnya diangkat? Tuhan Yesus. Kalau enggak, Petrus apa enggak bisa berenang? Dia kan mantan nelayan ya. Dia mantan nelayan. Tapi dalam Injil Yohanes, laut itu bergelora katanya, berarti memang luar biasa. Ya, dalam Injil Yohanes itu mencatat bahwa bagaimana ketika murid-murid itu menyeberang, mereka sudah menjalaninya mulai dari darat, sudah sampai 2 atau 3 mil katanya. Itu sangat perjalanan yang lama juga itu, 2 sampai 3 mil. Bapak Ibu tahu berapa 1 mil itu berapa kilometer? Berapa? 1,6 kilometer Pak. Kemarin saya baca 12 kilo. Mana yang benar ini? Ya, 12 kilometer itu 1 mil. Berarti murid-murid menghadapi angin sakal itu 3 mil, itu berarti sudah 36 kilo dia mengayuh perahu itu dengan berlawanan arah angin. Berarti itu kan berat enggak? Makanya Injil Markus mencatat, sementara murid-murid itu bagaimana? Mereka susah payah katanya untuk mendayung perahunya. Itu di dalam Markus tadi itu dikatakan di situ. Tetapi kalau di dalam Injil Matius ini, firman ini hanya mencatat Matius bahwa perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya bukan murid-murid saja yang mengalami problema. Kalau kita lihat Yohanes pasal yang ke-6, mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-16. Yesus juga dia punya persoalan sebenarnya setelah roti itu. Ya, Yohanes pasal 16. Mari kita lihat sebentar. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang itu, ayat 15-nya saya akan baca ya, Yohanes 6 ayat 15. Yohanes 6 ayat 15. Di sini dikatakan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya. Jadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus tahu hati orang-orang yang ada di situ itu
Makanya dia menyingkir di sini kalau Yohanes bilang. Tetapi pada Injil Matius tadi ayat yang ke-22 dikatakan, setelah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23-nya, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya, bagaimana di sini juga kita lihat bahwa Yesus juga dia sendirian. Dia mengasingkan diri. Murid-muridnya disuruhnya duluan pergi menyeberang. Pastilah Yesus juga mengalami persoalan. Bukan hanya murid-murid saja yang mengalami persoalan ketika mereka dilanda angin sakal. Tapi Yesus sendiri setelah dia memberi makan 5.000 orang itu, ya orang-orang itu hendak memaksa dia, mengangkat dia untuk menjadi raja. Akhirnya dia pergi, lalu dia mengasingkan diri dia sendiri. Dia pergi ke atas bukit untuk berdoa. Kalau kita pernah ya kamu mengasingkan diri, nggak mau ditemani istri misalnya, pernah? Yang belum punya istri ya, nggak pernah. Atau yang masih gadis, nggak pernah kamu pergi mengasingkan diri. Mungkin di situ kamu dengan Tuhan bisa berbicara. Ya. Tapi yang saya ceritakan tadi, saya mengalaminya Bapak Ibu. Ketika saya sendiri, saya memuji Tuhan, ya bebas gitu. Bertuhannya dengan suara jangkrik gitu. Begitu enak rasanya gitu. Begitu saya selesai berdoa itu memang lega hati saya gitu. Tetapi kalau ketika saya berputar-putar kepada masalah itu, mengingat itu, gelora itu terus saya fokusnya di situ, itu enggak kan? Itu yang akan membuat kita terpuruk dan tenggelam. Petrus tadi dia akhirnya bagaimana? Tenggelam dia. Kenapa? Karena dia dirasa-rasanya apa tadi? Tiupan angin. Kalau kita dalam masalah, kalau kita rasa-rasa terus, misalnya marah nih, kamu mau marah sama seseorang, ya kayak saya sama marah, memang saya sama anak-anak. Lalu marah itu di situ, itu terus kita pikirkan, itu akan membuat kita tenggelam. Ya. Kalaulah Petrus fokus dia mengenang kepada Tuhan, saya yakin dia akan tenggelam. Karena ini masalah kehadiran Tuhan. Sebab Yesus bilang, Petrus tadi bilang apa katanya? Ayat waktu Yesus bilang, mereka murid-murid kan takut ya, mereka berteriak-teriak Tuhan tuh katanya. Ya ayat 26 ya saya baca. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi oleh karena itu, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini masalah kehadiran Tuhan. Ya, makanya Petrus dia tidak mempercayai kehadiran Tuhan dalam keadaan masalah itu. Makanya dia berkata, apa katanya ayat 27, 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu. Sekali lagi, Tuhan, apabila Engkau itu. Ya. Apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Sebab tadi disangkanya itu hantu di situ, bukan Tuhan. Jadi ketika kita kadang-kala dalam masalah, kita sudah merasa Tuhan tidak ada di situ, padahal Tuhan ada di situ.
murid-murid sudah menyangka Yesus itu bego. Lama masalah itu. Mungkin kita pikir, mana Tuhan tadi ini? Kok nggak jawab-jawabnya doa? Kan bisa gitu ya. Kok nggak jawab-jawabnya doa? Udah, apa gitu? Makanya kehadiran Tuhan, Petrus mau lihat bahwa itu Tuhan tadi atau enggak. Makanya dia bilang, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Makanya waktu itu saya bilang, Tuhan, adik ini ada pas menari, tolonglah. Jadi mantap kali sama aku. Tuhan nggak diam ya. Ulurkan ya tangannya sama terus tariknya. Lalu dia bagaimana? Ya keluar dari badai tadi. Ya. Kalau kamu mengalami masalah angin kencang, gelombang, kemana kamu pergi? Berdoa supaya. Memang itu cuma rahasia. Kalau kita cari jalan yang lain dengan musik, siap nanti musik, situ lagi dia. Nah, pergi ke mall, jalan-jalan, senang. Pulang dari mall, tambah stres. Masih di situ dia. Nah, ya. Kemana lagi biasanya kita lari kalau punya masalah? Healing. Apa? Tidur. Iya. Oh, tidur ya? Makan ya. Saya biasanya kalau punya masalah makan makin banyak. Makanya tambah gendut gitu. Tapi ada orang ketika punya masalah nggak bisa makan, maksudnya nggak mau makan gitu. Kamu golongan yang mana? Dia berdoa, ya bagus, Nabi berdoa. Yesus ketika dia punya masalah, dia sendirian ya. Nggak mau dia sama murid-muridnya tadi. Suruhnya duluan mereka ke seberang, naik dia ke atas bukit. Karena Yesus tahu hati mereka. Mereka mau paksa Yesus waktu itu jadi raja. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, bahwa Yesus pun punya masalah menjalani hidup. Masalah terbesar Yesus adalah ketika dia mau menghadapi penyaliban itu, sampai berpeluh keringatnya itu sampai tetesan seperti darah katanya. Kayaknya Yesus, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Penderitaan kita belum sebanding penderitaan Yesus. Kita belum pernah keringat kita seperti tetesan-tetesan darah. Makanya kalau kita ingat pengalaman Yesus, bagaimana hidup Yesus, itulah yang menguatkan saya Bapak Ibu. Itulah juga yang menguatkan kita ketika kita menghadapi badai hidup gelombang dalam hidup ini. Langkah ini dulu. Kalau dalam hati Tuhan, kita tak kalah, kan injil. Memang sih pikiranku. Selama ini tenang ya aku sama Mama John, sama John, kan bisa gitu pikir 3 orang lagi. Tapi ini yang diantarkan Tuhan supaya ada nanti hartaku di surga, gitu kupikir. Bahwa oh Tuhan sudah kubuat dulu begini, sehingga itu investasi surga. Kalau enggak bisa kita menyerah, bisa pulang lagi lah. Karena aku masuk bisa aja. Persoalannya memang bukan ngerombong. Persoalannya kalau orang menipu itu akan beranak banyak dosa. Itu berat kasih. Tapi ketika selesai berdoa pagi itu, ingat memang ya, bangun aku cepat berdoa, lega. Akhirnya usalam Mama John. Masuk aku kamar, dia masih di kamar. Aku peluk Mama Johnson, udah kuat aku. Ya.
Dia diam aja, dan akhirnya bilangnya juga, maafkan aku ya Pak, saya nggak tahu apa maafkan. Tapi hatiku tambah senang. Ya, ketika Tuhan berbicara dengan kekuatan. Kita kadang-kadang mungkin seperti Petrus. Petrus ini dia sebenarnya tidak mempercayai kehadiran Tuhan. Makanya dia bilang tadi, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Apa kata Yesus? Ayat di bawahnya coba Bapak Josephine tampilkan ayat 29. Ya. Kata Yesus, datanglah. Ya. Jadi maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia sebenarnya sudah berjalan di atas air, nggak tenggelam. Tapi ketika dirasanya, apa tadi? Iya, tiupan angin itu, di situ dia tenggelam. Kita pun ketika ada badai masalah, ketika kita rasakan itu di situ yang kita tenggelam, di situ yang kita bisa kehilangan kekuatan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, ya kiranya firman ini bisa juga memberkati semua kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kehidupan kami, dan Engkaulah sumber damai sejahtera. Ketika kami menghadapi banyak persoalan hidup ini, bukankah Tuhan sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Itu janji Tuhan. Tuhan hadir selalu di dalam kehidupan orang-orang yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Bagaimana Petrus yang terpuruk, dia berseru, Tuhan tolong aku. Dan Tuhan tidak pernah melepaskan anak-anak yang dikasihinya, sehingga Tuhan mengulurkan tangan untuk membuat Petrus kembali berdiri dan masuk ke dalam perahu, sehingga seketika itu juga perahu mereka tiba di tepi pantai. Tuhan, kami juga ketika kami menghadapi banyak persoalan hidup ini, mungkin anak-anak di tengah-tengah keluarga, mungkin yang lain ekonomi, mungkin juga penyakit. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir selalu di dalam hidup anak-anak Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami juga tidak lupa berseru kepada Tuhan seperti Petrus yang berseru, tolonglah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Roh-Mu yang kudus meneruskannya bagi kami. Biarlah damai sejahtera Kristus Yesus itulah kiranya menghibur kita, memenuhi hati kita. Amin. Ya,